Shalom bagi kita Bapak dan Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita dan selamat berkomsel bagi kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tak henti-hentinya kami Tuhan, Bapa kami yang baik, terus mengucapkan syukur kepadamu karena berkat dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan. Sehingga pada saat ini Bapa, kami kembali datang untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya, yaitu dengan pujian kami firman Tuhan melalui ibadah komsel kami. Kami percaya kirana Tuhan dapat membuka hati dan pikiran untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk meneguhkan kita pada saat ini, yaitu sebagaimana tadi tema kita pada malam hari ini, sahabat yang saling menguatkan. Sahabat yang saling menguatkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam hidup ini perlu ada kebersamaan. Karena Tuhan juga menciptakan manusia itu ya, di awal pertama seorang diri. Tetapi ia melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Perlu ada teman atau sahabat, yaitu untuk saling mengasihi, bahkan saling menguatkan, bahkan saling tukar pikiran. Artinya dapat saling membenahi satu dengan yang lainnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, sesuai dengan panduan di dalam komsel kita, ada cerita dua orang ya anak pria, Rahul dan Arino. Mereka pergi menuju satu tempat, yaitu untuk berjalan-jalan. Nah, di jalan mereka saling bercerita sampai mereka bertengkar. Mungkin cerita mereka ya tidak saling memahami sampai mereka bertengkar, yaitu antara Rahul dan Arino. Rahul menampar pipi Arino. Arino merasa jengkel, tetapi ia tidak mengungkapkan perasaan kesalahannya. Hanya ia menulis di atas pasir. Ya. Dia tulis, hari ini sahabatku melukai hatiku. Dia menuliskan di pasir. Ya. Karena sahabatnya tadi menampar pipinya. Nah, lalu mereka meneruskan perjalanan mereka sampai di satu tempat, yaitu tempat pemandian. Nah, mereka mandi. Arino yang terluka hatinya berenang. Ternyata si Arino tadi hampir tenggelam. Nah,
Jadi si Rahul datang menyelamatkan dia. Lalu si Arino pun tenang dan kembali mengungkapkan perasaannya dengan menulis di atas batu, "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Lalu Rahul bertanya, "Kenapa? Setelah aku melukai hatimu, kenapa engkau menulis itu di pasir dan di batu?" Lalu si Arino menjawab, "Kutulis di pasir supaya datang angin, datang air, terbuang semua. Kutulis di batu karena itu adalah merupakan yang terbaik di dalam hidupku karena kamu dapat menyelamatkan aku." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, artinya dari cerita ini tadi, ya, ini mungkin sering kita hadapi di dalam kehidupan kita, ya. Artinya sering sekali adanya pertengkaran atau ya melukai hati satu dengan yang lainnya, sering memutuskan hubungan atau persahabatan. Tetapi tadi dari cerita ini tadi, dari pertengkaran antara mereka kedua terjadi saling mengasihi, terjadi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahkan saling memaafkan. Nah, itu cerita tadi. Nah, sekarang kita membaca firman Tuhan, apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada saat ini melalui kitab Nabi Yesaya, ya. Kita mau menyadari dalam membangun sebuah persahabatan itu, firman yang telah kita baca menggambarkan yaitu keadaan umat Israel pada waktu itu, di mana mereka setelah Tuhan pimpin keluar dari perbudakan, tapi mereka menyembah kepada berhala-berhala. Ya. Mereka berpikir bahwa berhala yang mereka sembah itu lebih daripada Tuhan yang menuntun memelihara kehidupan mereka. Jadi mereka mau memperbandingkan siapa yang kuat, siapa yang hebat. Nah, disinilah posisi Nabi Yesaya mengingatkan supaya bangsa itu menjauhi larangan Tuhan, tetapi mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana kalau kita baca di pasal 41 ini, Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Jadi bukan ya dewa yang mereka sembah atau berhala yang mereka sembah. Nah, jadi Yesaya mau mengingatkan kembali kepada bangsa itu supaya mereka harus percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan yang telah memimpin dan memelihara mereka. Nah, jadi melalui pembacaan firman Tuhan ini menjadi satu gambaran yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya yang telah kita baca, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, "Kuatkanlah hatimu." Artinya jangan kita mudah terbawa arus dengan sekejap saja, tapi ingat siapa yang menolong, siapa yang menuntun di dalam kehidupan kita, siapa Tuhan yang kekal, yang boleh menyelamatkan hidup kita. Bukan Tuhan yang sementara, ya, yang disembah bangsa pada saat itu atau umat pada saat itu, yaitu kepada dewa-dewa atau berhala-berhala yang tidak berguna atau yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan umat pada saat itu. Nah, disinilah tadi posisi Yesaya mengingatkan kepada bangsa itu supaya kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang ditakuti, hanya Tuhan yang dipercayai di dalam kehidupan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah, tetapi Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Ya, tetap sampai selama-lamanya. Ya. Bahkan Ia berjanji bahwa Tuhan itu Tuhan Abraham juga, Tuhan kepada keturunannya sampai generasi kepada generasi. Jadi bukan sesaat, yang menuntun bahkan memerintah raja-raja pada saat itu. Nah,
Yesaya tegas mengingatkan, biarlah kamu menjadi umat yang saling menguatkan, yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan mengasihi kepada berhala-berhala, tetapi mengasihi kepada Tuhan. Mempercayai kepada Tuhan, untuk itu diingatkan supaya kamu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu yang mau dikatakan Tuhan, dan yang mau juga dikatakan Nabi Yesaya kepada bangsa itu. Nah, teguhkanlah hatimu, artinya mempercayakan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini adalah saat yang penuh pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan kita, pengharapan kepada Yesus Kristus. Mari kita saling mengasihi, saling menjaga, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan lupakan Tuhan kita yang lebih awal mengasihi kita, ya. Karena tidak ada lagi waktu kita untuk mungkin menoleh ke belakang, apalagi dengan situasi pada saat ini. Tetapi mari kita menoleh ke depan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan pada saat ini. Kalau kita menoleh ke belakang bisa ketinggalan, tapi mari lihat ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, yaitu mengerjakan kebaikan untuk hidup kita, ya, juga kepada orang lain, yaitu tadi dengan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu tanda bahwa kita adalah sahabat. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang satu di hadapan Tuhan. Nah, kami percaya, mari sebagai anak-anak Tuhan kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab itulah yang dikehendaki Allah dari kehidupan kita, terutama menghadapi pandemi COVID yang terjadi pada saat ini. Mungkin menjadi momen yang merupakan untuk mengingatkan kita supaya saling bersatu, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak dengan mementingkan diri sendiri, dengan tidak juga menyalahkan sepihak, menyalahkan orang lain. Terutama pada saat ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana atau rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Untuk itu mari kita penuh menaruh kepercayaan, pengharapan kepada Tuhan kita di dalam pencobaan dan penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa pencobaan atau penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan saat kita dicobai, Tuhan selalu memberi petunjuk dan solusi kepada kita. Nah, untuk itu mari saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana bunyi firman Tuhan di ayat 6 sampai ayat 7 tadi. Kuatkanlah hatimu sebagai tukang besi menguatkan tukang emas, saling menguatkan juga satu dengan yang lainnya, sehingga tidak tergoyahkan. Kami percaya situasi yang kita hadapkan, yang kita hadapi dan kita juga jalani pada saat ini, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dengan pujian kita, dengan doa kita di rumah, doa dengan sesama. Itu kerinduan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tergoyahkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tergoyahkan. Biarlah Tuhan memberkati kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran yang terus menguatkan kami di saat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tapi firman benar-benar menjadi landasan hidup kami,
sehingga kami boleh kuat dan semangat menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini, yaitu saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kami tidak bisa digoyahkan oleh situasi kondisi apapun, karena Tuhan ada pembela kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Kami percaya biarlah berkat Tuhan menaungi, bahkan mengiring, bahkan menuntun kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, dan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam yaitu nama yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan, yaitu melalui firman-Nya kita saling mengasihi, saling membuka hati untuk Tuhan, maka Ia memberkati kita. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih. Memberkati kita sampai bertemu kembali di konsel minggu yang akan datang. Shalom.